Pada tutorial kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang memodifikasi teks pada Microsoft Word. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tata cara mengatur margin ya, yang mana margin itu merupakan jarak batas antara tepi kertas dengan teks yang akan kita ketik. Untuk materi pada kali ini kita hanya fokus di bagian tab home sama insert. Sebenarnya kalau di Word itu ya yang banyak digunakan di home sama insert ini ya. Baik, kita kembali ke tab home. Silahkan kalian buat sebuah teks bebas, dibikin sama seperti ini, terserah. Untuk beda terserah. Pada settingan di Word itu, yang settingan paling mendasar ketika kita mengetikkan sebuah teks seperti ini misalnya. Untuk melakukan settingan, langkah awal itu yang lebih mudah itu adalah kita blok dulu ya teks yang akan kita modif. Misalnya Assalamualaikum ini kita blok. Ataupun yang lainnya semuanya kalau pengen kita ubah ya kita blok aja semua. Kita blok aja semuanya. Intinya teks apa yang akan kita ubah kita blok dulu ya. Misalnya Assalamualaikum sampai ini saya blok. Pada tab home ini di bagian ini ya, di bagian font kita bisa menentukan jenis font yang akan kita gunakan. Misalnya Times New Roman, terus Adobe apa ini, terus banyak macamnya. Silahkan kalian pilih sesuai dengan ingin kalian. Intinya tab ini untuk mengatur settingan jenis font ya. Misalnya saya mengubah ini, otomatis berubah kan ya. Yang kita blok akan berubah. Yang enggak di blok ya enggak ikut berubah. Misalnya menginginkan ini, kita scroll ke bawah. Ini ya. Jadi yang kita blok yang akan berubah. Saya balik lagi ke Calibri, berubah juga ya. Terus di sebelahnya itu adalah ukuran font size itu besar kecilnya apa ukuran daripada fontnya. Misalnya menginginkan ukuran 12 ya kita 12, 14 lebih besar ya kita tambahkan saja di sini ya. Terus pada bagian ini juga ada di bagian tab home ya, tetap ya. Di tab home itu ada B ya. Ini ada tulisan B, bold, artinya itu kalau kita arahkan kursor setiap pada menu-menu yang ada di sini itu akan muncul keterangan shortcut. Shortcut itu maksudnya tombol pintas. Seperti halnya saya arahkan ke B ini, maka muncul tulisan bold atau Ctrl B. Jadi kalau kita klik ini ataupun kita tekan Ctrl B pada keyboard maka akan tebal. Misalnya saya tekan Ctrl B maka tebal. Kita tekan lagi Ctrl B lagi maka akan kembali semula ya. Begitu juga ini pada italic ini maksudnya adalah memiringkan. Jadi Ctrl I ya. Itu italic. Kita Ctrl I akan miring. Ataupun kalian bisa dengan cara klik di sini sama ya klik ini. Begitu juga O underline artinya memberi garis bawah pada tag yang kita blok ya. Ini kan sudah ada garisnya. Kalau diklik lagi maka akan hilang. Intinya yang akan kita inginkan ada garisnya kita blok saja. Terus kita bisa klik U ataupun kita tekan Ctrl U ya sama. Maka ada garisnya. Kalau ingin hilang ya sama dengan berlakuannya seperti B italic. Kita klik lagi untuk hilang ya seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada apa? Ada seperti halnya strike through ini. Silahkan dicoba aja ya. Apa ini efeknya? Intinya kita blok, kita klik. Oh berarti ada ini ya. Biasanya ini dipakai kalau ada teks salah, ingin dicoret kan bisa menggunakan ini ya. Animasi semacam efek kayak dicoret di tengah ini ya. Kalau diklik lagi hilang. Kalau ini subscribe bisa dengan cara shortcut Ctrl plus sama dengan ataupun kita klik ini. Oh ini kayak ini efeknya. Kalau ini seperti ini. Terus ini ada logo increase font size. Kalau kita coba semakin besar sama dengan halnya memilih ukuran ya. Kalau yang satunya semakin kecil. Kalau case ini kita pilih ada sinten case. Kalau kita klik apa ya ini? Wah, sinten case ini maksudnya huruf besar aja yang besar ini. Jadi A saja yang besar. Jadi kalau kita menginginkan tulisan besar, kita menginginkan huruf besarnya depan saja kita menggunakan ini ya. Menggunakan sentence case. Lowercase
kecil semua. Jadi kalau kita menginginkan sebuah tulisan banyak, kita mau mengubah ke huruf kecil semua, ya kan nggak mungkin kita ngetik ulang. Jadi tinggal kita blok saja, kita manfaatkan fasilitas change case ini. Bisa ini ya lowercase kecil semua. Uppercase ini gunanya kita klik. Nah ini. Jadi kalau kita menginginkan huruf ini ya. Terus lagi di tab home ini yang sering kita gunakan itu ada di bagian paragraf ini. Kalau ini kan bagian font, ini bagian paragraf. Di bagian paragraf ini yang sering kita gunakan seperti halnya elegant ini, elegant leaf ya. Terus elegant center, terus ini elegant. Saya juga kurang fasih juga bahasa Inggrisnya. Intinya kalau kita arahkan ini ada keterangannya elegant leaf. Bisa dengan cara Ctrl R, center Ctrl E, rata kanan dengan Ctrl R, justify ini Ctrl J. Maksudnya apa? Kita blok coba ya, kita blok ini terus kita klik ini. Oh, kayak gini bentuknya. Kalau ini rata kanan, kalau ini rata kanan, rata kiri. Seperti ini ya. Jadi kalau kita menginginkan semuanya, kita blok semuanya. Kayak ini hasilnya ya. Terus ini juga seperti ini. Kalau ini rata kanan, rata kiri. Terus di sini juga ada ini apa? Bagian ini kalau kita arahkan ada length and paragraph spacing ini untuk spasinya. Jadi kalau kita pilih 1,0, 1,5 semakin lenggang, 2 semakin lebar. Ini kan ya, length spacing itu jarak antar ini, antar teks ini dengan di bawahnya ini ya. Kalau kita ubah 1,0 maka akan menyempit seperti itu ya. Terus lagi ini ada semacam kayak shading ini untuk memberi warna belakang, background belakang daripada teks. Misalnya saya memberikan warna belakang Assalamualaikum ini, kita blok ini, cuman kayak gini saja ya, tergantung dari kebutuhannya kita. Terus di bagian paragraf ini ada juga kayak ini ya apa bullet, ini ada bullet. Bullet ini biasanya kita gunakan misalnya ada sebuah tag yang membutuhkan poin-poin itu, misalnya urutan materi, misalnya saya ketikkan ini urutan materi. Kan biasanya kan 1 itu apa materi 1 misalnya ya. Terus 2 materi 2 misalnya 2. Nah, kalau kita ini kita gunakan bullet numbering, ini kita, maksud saya ini menggunakan ini bullet, maka itu akan berubah kayak gini. Ini animasinya. Kalau kita menginginkan anak panah ya ini kita menggunakan titik kayak gini. Sehingga kalau ini kita tambahkan materi 3, otomatis terus akan menggunakan gambar kayak titik ini ya, materi 3 ataupun apa kayak itu ya. Itu seperti ini terus ya. Saya rasa ini dasarnya saja dalam memodif teks untuk pertemuan awalnya. Ini modal awal untuk kita melakukan pengoperasian teks pada Microsoft Word. Sekian, terima kasih.